Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah la hawla wa la quwwata illa billah. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa ba'd. Qala Allah Ta'ala laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awlan nasi bi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya salatan. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dzalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu jamaah salat subuh majelis kajian subuh pagi Masjid Al-Hidayah yang mudah-mudahan senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan iman Islam yang tetap bersemayam di dada kita, dan dimuliakan Allah karena kita istiqomah dalam ketaatan, dalam ibadah, dalam amal soleh, dan dimuliakan kelak dikumpulkan bersama orang-orang yang memperoleh nikmat dan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini sedikit spesial, bukan spesial banget. Sedikit spesial. Karena biasanya kan sholat berjamaah, ngaji Quran, langsung kajian. Ini ditambahin sedikit. Sedikit kok. Kalau dibaca semua Al-Barzanji, bener kata Ustadz Mul tadi, sampai siang. Makanya tadi diem-diem saya bilang sama yang hadroh, pakai paket hemat. Pakai hemat. Untung yang hadroh kalau dilihat dari jauh itu mirip-mirip yang lagi duduk di sini loh. Ganteng kan? Iya, masih bujangan loh. Iya. Semuanya di situ bujangan, gak ada yang masih ori semua. Alhamdulillah. Nah, yang tadi Mahalul Qiyam pegang mic tuh yang pakai jas itu fotokopian saya. Makanya rada-rada mirip. Cuman gantengan dia. Kalau saya kan sudah kedaluarsa. Jangan diaminin, udah kedaluarsa. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pagi hari ini kita ta'zim atau tahriman li maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mengagungkan, memuliakan peringatan maulidin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini di kajian subuh. Tadi sudah dibaca Mahalul Qiyam, itu pun singkat, padahal Mahalul Qiyam paling enak itu dilepas. Pokok suka-suka kalian, kita ngikut aja gitu loh. Cuman takutnya kelamaan. Ibu-ibu sih sebenarnya yang lama, Pak. Bapak-bapaknya yang nggak tahan. Sudah jangan diperjelas. Itu kan ibu-ibu sukanya yang lama. Titik. Gitu. Yang lama apanya nggak usah ditanyakan. Baik jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, temanya asik di sini, mengenang sosok pemimpin yang penuh dengan tauladan, keteladanan. Terus sepanjang zaman ya. Ya udah pokoknya semuanya lah ya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit pagi hari ini Al-Fakir akan menggambarkan sosok manusia agung Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari beberapa sumber kitab, termasuk yang ada di dalam kitab Al-Barzanji, yang ada di dalam kitab-kitab Maulidun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sedikit menggambarkan tentang physically keutamaan Nabi dalam bentuk fisik maupun yang lain.
Namanya juga ngaji 1 jam kepengen dapat semua, ya kan nggak mungkin sedetail-detailnya ya. Tapi mudah-mudahan kita dapat. Tujuannya apa? Kita harus tahu sosok pemimpin agung Nabi Muhammad SAW. Kenapa kita harus membangun rasa cinta? Kenapa kita harus membangun rasa kangen, rasa rindu, dan rasa ingin berjumpa dengan Rasulullah Muhammad SAW? Kalau kita nggak tahu gambarannya agak susah. Maka sedikit bagi hari ini, agar menambah kecintaan dan kerinduan kita kepada beliau Nabi Muhammad SAW. Sebagian keistimewaan Nabi yang pertama, Nabi itu tampan, Bu. Ibu-ibu di sini. Nabi itu ganteng. Ibu-ibu kalau dibilang ganteng jadi tegang gitu ya. Nabi itu tampan. Rasulullah SAW itu wajahnya ganteng, digambarkan tabasyam. Nabi itu wajahnya menyejukkan, adem. Jadi para sahabat, sebanyak apapun problematika hidupnya, sesempit apapun kondisi yang lagi dihadapinya, datang pada Rasulullah, kepengin ngadu, kepengin curhat. Kalau bahasa orang sekarang apa? Curcol. Ya pokoknya gitulah. Belum juga ngobrol, juga belum ngadu, belum juga cerita, baru melihat wajahnya Nabi, hilang susahnya. Mirip suami ibu-ibu semuanya. Wajahnya mirip suami ibu-ibu semuanya. Ibu-ibu bete, kesel melihat wajahnya, langsung tambah kesel. Enggak ya? Langsung sejuk. Digambarkan di sini anil bara'i qala ma ra'aitu min dhi limmatin ahsana fi khullatin khamra'a bir Rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'ruhu yadribu mankibaihi ba'ida ma bainal mankibaihi laysa bit tawil wala bil qasir qala Abu Quraib lahu sya'rin. Digambarkan oleh Al-Barra, sosok Nabi. Beliau berkata, aku tidak pernah melihat orang yang lebih ganteng, pakai ganteng. Kata Al-Barra menggambarkan sosok Nabi, aku tidak pernah melihat orang yang lebih tampan daripada Nabi Muhammad SAW. Apalagi kalau lagi berpakaian merah. Nabi pernah berpakaian merah. Di sini ada yang berpakaian merah? Nggak ada ya, emak-emak yang ada. Rambut beliau terurai sebahu yang bidang, baunya bidang. Digambarkan rambutnya juga ikal. Perawakannya tidak tinggi, tidak kurus, tidak juga gemuk, dan tidak pula pendek. Aku Quraib berkata dengan lafaz lahu sya'run. Beliau mempunyai rambut. Rambutnya nggak panjang karena Nabi itu di dalam riwayat lain saking rapinya Nabi itu rapi pribadinya. Itu selalu bawa sisir, Pak. Dirapikan selalu rambutnya. Jadi kalau ada orang gondrong, awut-awutan, bukan Nabi Blas itu. Apaan? Oh, sunnah Nabi gondrong. Iya, Nabi rapi. Lah kamu nggak rapi Blas. Kan ada yang begitu, ngakunya sok sunnah Nabi. Iya bener, Nabi itu panjang, nggak cepak kayak tentara gitu lah ya. Tapi Nabi itu selalu rapi rambutnya, ganteng. Nabi juga punya janggut, tapi nggak sampai sedada, enggak, ketutupan gantengnya nanti. Digambarkan sekepal ini, sekepal ini. Jadi kalau lihat Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, pernah melihat fotonya? Sayyid Muhammad itu kan segini. Enggak segini, Bu. Enggak sedadang, enggak. Gantengnya hilang. Nabi itu rapi. Maka kalau sunnah ya bacanya yang lengkap gitu loh. Jenggot sunnah gak dipotong, ya jelek. Apalagi jenggotnya cuma 1-2 ler. Ngerti ler, Pak? Itu bukan jenggot manusia, jenggot lele itu mah. Ini tambah serem lagi, udah satu panjang. Ya kalau memang wajah-wajah kita kan
Produk-produk lokal, bilang aja produk Nusantara, kan jarang yang seperti Pak Agung itu kan rambutnya seperti begini, nyambung. Saya aja biar diobatin, tetap aja tumbuhnya cuma separuh, Pak. Maklum produk lokal gitu kan. Enggak, tapi kalau orang yang dari sono, dari Arab dan lain sebagainya, memang nyambung. Kebayang kalau nggak dicukur, nggak dipotong, nggak dirapikan. Itu wajahnya Nabi, digambarkan ganteng, apalagi kalau ini yang digambarkan oleh Al-Barra. Kemudian ludah Nabi SAW sedikit saja, namun sedikit biar kebagian semua, biar dapat semua. An Abdul Jabbar bin Wa'il qala haddatsani ahli an abi. Ini dari Abdul Jabbar bin Wa'il, beliau berkata telah menceritakan ini kepada aku, keluargaku, ayahku, terus dengan sanad yang nyambung. Qala tiyan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bidalwin min ma'in fashriba minhu. Diceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibawakan ember berisi air dan beliau pun minum darinya. Nabi dibawakan ember dari sahabatnya ini. Kemudian beliau meminum air dari ember tersebut. Kemudian lagi disebutkan di sini summa majja fid dalwi summa shobba fil bi'ri. Kemudian Nabi memuntahkan atau mengembalikan air minuman di mulutnya itu ke dalam ember. Setelah itu beliau menuangkan ke dalam sumur atau minuman air dari ember itu kemudian dituangkan di sumur. Subhanallah. Summa majja fil bi'ri fafaha minha mislu rihil miski. Ketika air yang bekas minumnya Nabi kemudian ditaruh di ember yang ada bekas kumuran atau minumannya Nabi dituangkan ke sumur, disebutkan di sini fafaha minha mislu rihil miski. Hingga dari sumur itu keluarlah bau wangi semerbak seperti wanginya misik. Subhanallah, itu ludahnya Nabi. Jangan ditanyakan. Kalau ludahnya bapak-bapak mah insya Allah jigong, ya kan? Subhanallah, itu ludahnya Nabi. Baunya, kalau baunya ibu-ibu, bikin mabuk suami. Oh, suami saya juga bau, Ustadz. Iya, sesama bau jangan menyalip. Emang kita mah bukan Nabi, ya kan? Subhanallah. Makanya kita disunahkan, Bu. Walaupun sekarang sudah ada pasta gigi, walaupun berbagai merek ada ya, kumur-kumur yang menghilangkan, tapi tetap yang namanya siwak itu sunnahnya tidak mengalahkan produk-produk yang canggih sekarang ini. Mau odol merek apa kek, mau pasta gigi model gaya apa kek, tidak pernah bisa melunturkan kesunahan kayu arok ketika digunakan untuk siwak. Kalau mau tidur siwakan, itulah maksudnya. Maka insya Allah nggak ngeces, nggak percaya. Kalau toh ngeces, nggak, yang kenceng atau Bu. Kalau kadung ngeces insya Allah nggak bau. Kata ibu-ibunya nggak bau, Pak. Siwakan, pakai siwak, Pak. Bila perlu siwak khusus untuk mau tidur ada di tempat tidur tuh. Dan memang sunnah, Pak. Siwak itu bukan hanya ketika mau sholat, mau wudhu, mau baca Quran, mau ibadah-ibadah yang lain. Yo, tidurnya ibadah kok. Tidur juga ibadah. Pakai siwak biar hilang tuh. Karena di kayu arok itu mengandung satu zat yang memang luar biasa. Itulah kenapa Nabi memilih kayu arok ketika menggunakannya dengan bersiwak. Itu loh. Makanya penting bagi kita. Sekali lagi, kayu arok dengan kesunahan siwaknya tidak bisa dikalahkan dengan canggihnya pasta gigi yang berbagai macam merek. Saya nggak mau nyebut merek. Pokoknya adalah. Ibu-ibu lebih hafal mereknya. Baik, itu ludahnya Nabi. Kemudian, apalagi keistimewaan Nabi Muhammad SAW?
Nabi punya stempel, tanda kenabian. Disebutkan di sini, An Ja'd bin Abdurrahman qala sami'tu Sa'ib bin Yazid yaqulu dhahabat bi khalati ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku dan bibiku pergi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bibiku berkata kepada beliau, kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, inna ibna ukhti waji'un famasaha ra'si wa da'ali bil barakah." Kemudian ya Rasulullah, keponakanku sakit, kata bibinya sahabat Sa'id bin Yazid. Ya Rasulullah, keponakanku sakit. Maka beliau kemudian mengusap kepalaku. Famasaha ra'si wa da'ali. Kemudian beliau berdoa memohonkan keberkahan untukku. Wa da'ali bil barakah. Summa tawadda fasharibtu min wudu'ihi. Kemudian sesudah itu beliau berwudu, lalu ku minum sisa air wudunya. Kemudian aku berdiri di belakang beliau. Summa kumtu khalfa dhahrihi. Aku berdiri di belakang beliau. Fa nadhartu ila khatamihi baina katifaihi misla zirril hajalah. Kemudian aku berdiri di belakang beliau, aku melihat cap kenabian beliau terletak antara dua bahu kira-kira sebesar telur burung. Melihat cap kenabian beliau terletak antara dua bahu. Dua bahu mana? Di tengah-tengah ini ya. Nah, itu ada cap kenabian. Dan setiap nabi punya cap kenabian. Apalagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan penerus perjuangan Nabi sallallahu alaihi wasallam, para kekasih pun punya cap kewalian. Ini agak nambah gitu ya. Nabi punya stempel kewalian, para kekasih Allah ya ada. Maka sesama wali tahu. Maka ada kalimat la ya'riful wali illal wali. Kan pernah diceritakan ketika Nabiullah Musa alaihissalam diperintahkan oleh Allah untuk belajar lagi kepada seorang yang lebih soleh, lebih alim, namanya Khidir. Kan bertanya Nabi Musa, seperti apakah dia ya Allah? Kemudian Allah menjawab, dia itu hambaku, dia itu orang soleh. Kamu pasti akan mengenali, karena setiap orang soleh punya tanda, punya ciri, punya stempel. Gitu. Maka kelihatan, makanya sesama wali yang ngerti itu wali atau bukan. Bahkan nazarnya, mata basyirahnya para kekasih-kekasih Allah, iya sebaliknya, bukan hanya bisa mengenali arah kekasihnya Allah yang lain, maka tahu sesama kekasih juga ngelihat. Loh, yang dilihat kok betek. Tahu betek? Suram, gelap, ya kelihatan. Makanya jujur, saya itu kalau ketemu orang soleh ngeri, takut seremnya saya kelihatan. Loh, itu bisa kelihatan, Pak. Kalau di bab lain nanti suatu saat saya jelaskan. Itu asar bekas wudunya kita, orang yang ahli ibadah pun kelihatan bening. Kalau bekas wudunya kita yang ahli ma'asi, ahli maksiat, ya kelihatan keruh. Makanya hati-hati, Pak. Kata guru kami, Ziz, bandel ya jangan kebandelan. Khawatir tiba-tiba mati. Mati kan nggak pernah permisi, Bu, bener ya? Ibu-ibu mati pernah permisi nggak? Konfirmasi bentar lagi mati, enggak kan? Enggak. Makanya jangan bandel-bandel banget kalau tiba-tiba muncul kematian gitu loh. Malaikat mau tiba-tiba nyamperin gitu loh. Enggak parah-parah amat gitu loh. Tapi beliau juga guyonan, tapi ya jangan terlalu baik, Sis. Kenapa, Kiai? Orang baik biasanya nggak panjang umurnya. itu guyonan. Nah. Jangan bandel-bandel banget. Kalau sewaya-waya mati repot, belum tobat. Nah, beliau guyonan lagi. Tapi jangan terlalu baik, Sis. Karena orang terlalu baik biasanya cepat. Allah senang sama orang baik. Jangan sampai terkontaminasi, cepat-cepat diambil gitu loh. Itu. Nah, ini yang di sini kira-kira kok panjang-panjang usianya? Karena beda huma.
Baik banget enggak, bandel banget juga enggak. Makanya pas mahalul qiyam tadi enggak ngefek. Ketika mahalul qiyam tadi, ketika berdiri, kita itu kayaknya gimana sih, garing kan? Tanyakan pada diri sendiri ya. Emang enak digituin. Tanyakan pada diri, garing kan? Berasa enggak kalau orang yang hatinya nyambung dengan Rasulullah nangis, Bu? Kalau ada kerinduan kecil aja lah, nggak usah banyak-banyak. Ishfa' lana ya habibana anta syafa'a ya Rasulullah ya nabi. Itu sampai ke sini, Bu. Berharap syafaatnya Nabi karena sadar betul kita banyak dosa. Walaupun kita udah ibadah, tapi kan ya rata-rata kita mah STMJ, Bu. Tahu STMJ? Saya nggak nuduh sih, kira-kira makanya kan. Kira-kira kita kan rada-rada STMJ, sholat terus maksiat. Gitu ya? Kok jujur? Alhamdulillah namanya masih jujur, masih baik. Tapi kalau hati kita benar-benar seperti yang dikatakan tadi ketika lihat anak-anak baca Al-Qur'an, ya Allah, suaranya merdu, sahdu, tartil, panjang pendeknya dapet. Ya Allah, sampai ke sini bergetar dada kita, bergetar karena keimanan kita. Begitu pula ketika kita baca sholawat, berharap syafaatnya Nabi, sadar betul kita itu butuh syafaatnya Nabi, maka bergetar, berdebar di sini. Kalau kita connect ininya, apa Bu namanya? Sinyalnya connect. Ada sinyalnya berapa garis, Bu? Nggak ada. Ya Allah, itu yang repot. Baik, Ibu yang rahmat Allah Subhanahu wa taala, Nabi punya stempel di pundaknya. Stempel apa? Stempel kenabian. Ini kemuliaan Nabi. Kemudian batu mengucapkan salam, selalu memberi salam kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Jabir bin Samurah, diriwayatkan dari Jabir bin Samurah. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni la u'rifu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa inni la a'rifuhu al-an. Sesungguhnya akulah yang paling mengenal batu di Makkah. Batu-batu itu di Makkah itu selalu memberi salam kepadaku sebelum aku diutus menjadi rasul. Kini aku ingat peristiwa itu. Batu, Pak, mengucapkan salam kepada Rasulullah. Loh, kita katanya umatnya Nabi, kok baca sholawat malas? Perlu dipertanyakan itu. Batu ngucapin salam. Loh, kita kok mestinya lebih rajin. Batu maksiat enggak batu? Enggak, ngucapin salam, hormat, ta'zim kepada Nabi. Lah kita yang katanya umatnya Nabi, butuh syafaatnya, butuh pertolongannya, malah kadang dibaca Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya apa? Ketika ada ustadz kiai ceramah, Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli. Jangan salah jawab. Allahumma sholli alaihi gitu loh. Kadang Allahumma sholli ala Muhammad, jawabnya sholli alaihi. Itu nyuruh lagi namanya. Karena kurang pas itu loh. Punten ya Ustaz. Banyaknya begitu. Allahumma sholli ala Muhammad. Jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Lah ini sholli alaihi. Tahu enggak artinya shollu? Bersolawatlah kamu alaihi kepada Nabi. Lu disuruh malah nyuruh. Apaan? Emak-emak juga ngajinya kadang kurang pas sih. Ngajinya yang pepek, ngajinya yang lengkap gitu loh. Ngaji kulit doang akhirnya salah kaprah. Disebut Nabi, nama Nabi. Sayyidina Muhammad. Nah itu benar dong. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi nyuruh lagi. Nah, mulai sekarang dirubah ya. Jangan salah jawab gitu loh, jangan salah jawab. Jawabnya Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Allahumma sholli alaihi cukup. Nah, baik. Kemudian salah satu keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pokoknya kalau dibandingkan Nabi Muhammad dibandingkan dengan mukjizat Nabi yang lain, pasti Nabi lebih keren. Itu ada kajian khusus. Ketika Nabi Musa alaihissalam
punya mukjizat dengan tongkatnya bisa membelah laut. Terbelah ya? Ibu lihat? Iya aja. Kok tahu? Ibu tahu dari mana? Oh, cerita. Berarti sama. Saya juga tahunya dari baca sejarah. Dari ya Musa idrib bi'asokal hajar gitu kan. Hei Musa, pukul tuh batu. Maka terbelahlah laut. Nah, Nabi yang dibelah apa? Bulan. Keren kan? Bulan dibelah. An Abdullah bin Mas'ud qala bainama nahnu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biminna idzan falaqal qamar filqataini fakanat filqatun wara al-jabal wa filqatun dunahu faqala lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ishhadu. Kalau bahasa Indonesia begini, saat kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Mina, bulan terbelah menjadi dua bagian. Idzan falaqal qamar filqataini, bulan terbelah menjadi dua, salah satunya di belakang gunung dan yang lainnya di bawahnya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isyhadu, saksikanlah itu." Subhanallah, bulan terbelah dua. Mirip-mirip apa namanya? Kan jadi lagu ya. Bulan bisa ngomong. Itu pasti produk lama, Pak. Pasti produk lama. Kalau bulan bisa ngomong, apa produk lama? Karena itu lagunya anak jadul. Nah, kalau anak milenial nggak ngerti lagu itu. Nah, bener ya, San? Itu pasti produk jadul. Kalau bulan, kenapa? Udah namanya dul sumbang lagi. Nggak sumbang kan? Subhanallah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bukan laut yang dibelah, bulan, Bu. Keren kan? Subhanallah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam keutamaannya adalah mengetahui siksa kubur. Nabi mengetahui siksa kubur. An Ibnu Abbas qala marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dari Abdullah bin Abbas, dia berkata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam marra Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ala qabraini, melewati dua kuburan. Kemudian beliau bersabda, amma innahuma liyu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma akhduhuma wa kana yamshi bin namimah. Kata Nabi SAW, ketahuilah sesungguhnya dua mayat ini sedang disiksa oleh Allah, oleh siksa kubur, dan mereka berdua disiksa bukan karena dosa besar. Salah seorang di antara mereka disiksa karena apa? An-namimah. Tahu an-namimah? Suka ngadu-ngadu, suka ngadu domba. Ini hari ini nih, hati-hati Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini ke depan katanya tahun-tahun politik katanya, itu kan. Yang politik tetap jalan politik, tapi dijaga tuh mulut penting. Jangan ikut-ikutan jadi penyebar hoax yang kemudian menimbulkan fitnah, menimbulkan orang saling membenci. Itu jangan. Karena apa? Di antara siksa kubur yang paling mengancam adalah dosanya orang yang doyan menebarkan fitnah, menebarkan adu domba, yang disebut dalam bahasa Arabnya an-namimah. Ibu-ibu silahkan diminum, Bu. Ibu-ibu dari tadi nggak nawarin sih, kan nggak enak. Ibu-ibu sudah ya? Pantesan diem baik. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah yang dimuliakan Allah. Hati-hati. Saya sering menyampaikan dan saya akan tegaskan lagi. Saya kan nggak ngerumpi, Ustaz. Saya nggak ngomong kok, cuman bantu nge-share. Sama saja. Kan saya sering menyampaikan kalimat ini. Al-yaddu bimanzilatil lisan. Masih ingat? Tangan ini kedudukan hukumnya sama dengan lisan. Jadi jangan sembarangan. Saya mah cuman berbagi nge-share kok. Apalagi kemudian di share-sharean itu juga siapa yang membantu nge-share ini. Waduh. Jadilah pribadi yang selektif terhadap informasi-informasi yang masuk di dalam ruang HP kita. Jangan asal. Wa ammal akharu fa kana la yastatiru min baulihi qala fada'a bi'ashibin ratbin fashaqqahu bisnain. Yang kedua,
Izin batuk dulu Bu ya. Air putih rasanya apa Bu? Doain saya sehat atau Bu? Amin. Kenapa yang saya minta ibu-ibu doanya ibu itu tokcer Pak? Jangan bocor-bocorin itu. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa ammal akhir, dan orang lain, kan ada dua kuburan. Salah seorang di antara mereka disiksa karena suka ngadu domba, yang kedua, yang lainnya disiksa karena tidak memasang satir saat kencing. Kemudian beliau meminta pelepah kurma basah lalu membelahnya menjadi dua. Kemudian beliau menanam salah satu pada kubur yang pertama dan salah satunya pada kubur yang kedua. Sambil beliau bersabda, semoga pelepah ini bisa meringankan siksa keduanya selama pelepah ini belum kering. Ngajak udahan kali ya. Iya, bentar lagi lah. Terus. Kata bakteri terus ya. Batunya dipinjam dulu ya, batuknya ya. Udah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah lagi. Satu hal yang untuk diperingatkan. Kayaknya kalau kencing sembarangan perempuan hampir saya jarang sekali menemukan. Ini ancaman sebenarnya untuk laki-laki, Pak. Bener nggak? La yastatir min baulihi. Yang biasanya sembarangan bapak-bapak atau emak-emak. Bapak-bapak, jujur apa? Lah kebayang kalau ibu-ibu emang bisa sembarangan di bawah pohon kelapa lagi, nggak mungkin. Apalagi diselempetin sama roda truk, nggak mungkin ibu-ibu, nggak mungkin ibu-ibu. Yang bisa itu hanya bapak-bapak doang. Nah itu nggak boleh, apalagi cuman disentil doang itu, nggak dibasuh pakai. Ini mohon maaf, biar jelas itu najis Pak. Nempel di celana, kemudian nggak disuci, celana di bawah sholat, nggak sah sholatnya. Bukan hanya masalah satir di sini, satir makaruan, penting. Artinya apa? Kita disuruh sembunyi kalau mau buang air, jangan terang-terangan. Cari tempat yang tidak dilihat oleh orang lain. Kalau toh memang nggak ada satir yang buat menutup, cari tempat yang tersembunyi. Baik. Dan masih banyak lagi. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga menjadi tempat untuk wasilah. Nabi dijadikan al-wasilah untuk baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah suatu keniscayaan. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agar doa kita diijabah. Maka sudah seharusnya kita jadikan Nabi SAW sebagai wasilah. Ada satu hadis yang disebutkan ma min du'ain illa bainainahu wa bainas sama hijabun hatta yusalli alayya. Tidaklah doa itu dimunajatkan kecuali antara doa dan langit. Antara doa dan langit itu ada hijab. Hijab itu tidak bisa dibuka kecuali dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Fa'idha shalla alayya in kharaqa dhalikal hijab wa rufi'at du'a. Ketika doa yang panjang kali lebar Bapak Ibu munajatkan kok enggak dibacakan sholawat, itu gantung antara doa dan langit, gantung. Ketika dibarengi dengan sholawat baru rufi'a, diangkat. In kharaqa dhalikal hijab, hijabnya kebuka, bedah
terbuka lebar, kemudian warufi'ad doa. Baru doa itu sampai ke sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita sering membaca doa wasilah ketika selesai sholat, selesai adzan ya. Selesai adzan ada doa itu. Bagaimana doanya, Bu? Coba doa adzan apa, Bu? Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah. Ada yang mampir, Bu? Pak Haji ngertian. Alhamdulillah, tersebut. Ya, baik. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita dengar azan, membaca al-wasilah kepada Nabi, memang dianjurkan. Di sini ada satu hadis yang menjadi hujjah. Apabila kalian mendengar muadzin mengumandangkan azan, maka ucapkanlah seperti apa yang diucapkan muadzin. Jadi kalau kita dengar azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawablah persis seperti muadzin mengumandangkan azan. Kecuali ketika di lafaz hayya 'alas shalah, kita jawabnya apa? Nah, kenapa? Pernah tahu alasannya? Hayya 'alal falah, jawabannya la haula. Lah kalau kita jawab yang sama, hayya 'alas shalah, hayya 'alas shalah, hayya salat, yuk salat, itu kan ajak-ajakan. Nah, la haula wala quwata illa billah ini kalau dikaji agak detil, subhanallah, panjang kali lebar. Ini ada di dalam rahasia salat para ahli ma'rifat, ahli orang-orang ma'rifatullah. Nah, tapi intinya kita baca la haula wala quwata. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi ketika selesai azan. Niscaya Allah akan bersolawat atasnya dengan 10 kali. Biasanya ada yang ngertiin bikin air hangat yang rada hangat. Masih ada 15 menit kok. Baik. Baru 40 menit saya itu ngomong. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mintalah kepada Allah wasilah untukku. Nah, jadi yang memerintahkan wasilah itu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Berwasilah kepada Nabi, juga Nabilah yang memerintahkan kita berwasilah kepada Nabi. Berwasilah minta apa? Minta apa saja. Karena ia adalah salah satu tempat yang dimuliakan, diistimewakan di antara surga-surganya Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan barang siapa berwasilah kepadaku maka syafaat halal untuknya. Kata Nabi, barang siapa yang bersyafaat atau menjadikan aku wasilah, faman sa'alali al-wasilah halat lahu asy-syafa'ah. Siapa yang menjadikanku wasilah, maka syafaat halal untuknya. Jadi kalau kita berwasilah kepada Nabi, memang Nabi yang nyuruh. Hadisnya sahih, ada di dalam Sahih Muslim. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya pernah dengar, bahkan ketemu sama seseorang. Wong ziarah sampai ke Nabawi, tapi nggak mau ziarah ke Nabi. Ada loh. Datang ke Nabawi, gak mau ziarah ke Nabi. Datang ke Nabawi, gak mau datang ziarah ke Nabi. Bilangnya apa? Bid'ah. Itu saya ketemu orangnya. Asli bukan katanya, Pak. Bukan saya bikin-bikin. Itu. Ya Allah, ya Rabbuna. Kepada Nabi, dia gak mau. Karena apa? Katanya itu meminta kepada makhluk. Dan makhluk itu sudah berkalang tanah. Saya hanya istighfar aja. Ketemu orang seperti itu, ya Allah. Seperti kemudian saya enggak, itu lagi ngobrolnya lagi di sana lagi. Lagi ada di Madinah waktu itu. Karena terakhir saya umrah itu 2018, sebelumnya itu hampir setiap tahun. Itu
setiap kali umroh biasanya saya ambil momentum di bulan Rabiul Awal, bulan Maulid. Alhamdulillah. Kau yang ngerti santriku ya? Terus sebut. Alhamdulillah, rasanya benar. Air mineral. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu ada yang sampai seperti itu. Sampai-sampai jangankan ke selain pada Rasulullah, dihukumnya lebih ekstrim. Kuburiyun. Orang-orang pemuja kubur. Itu tuduhan mereka kepada kita yang doyan ziarah. Dianggapnya kita minta-minta kepada orang yang sudah dikubur. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tanyakan pada diri kita, ketika kita ziarah kepada orang tua kita kah, ke guru kita, atau kepada kekasih-kekasih Allah, pada wali-wali Allah, pernahkah kita minta sesuatu dari mereka? Enggak pernah. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan mendoakan orang-orang yang sudah dikubur. Terus atas dasar apa mereka nuduh kita itu memuja dan meminta kepada kubur itu? Sampai kepada makam Rasulullah aja orang seperti itu benar-benar terhijab. Maaf bahasa saya ekstrim, terhijab. Tahu terhijab, Bu? Tertutup hatinya. Naudzubillah. Maka berziarah ke makam Rasulullah SAW adalah sebuah poin keistimewaan Rasulullah Muhammad SAW. Karena apa? Rasulullah bersabda, "Man ja'ani zairan la yu'lamu lahu hajatun illa ziyarati, kana haqqan alayya an akuna lahu syafi'an yaumal qiyamah." Barang siapa datang kepadaku yang tidak ada kepentingan kecuali berziarah kepadaku, maka wajib bagiku memberi syafaat kelak di hari kiamat. Wassalamualaikum Muhammad. Kita malah harus rindukan, kepengen ziarah kepada Nabi. Karena apa? Di dalam hadis yang lain, siapa yang berziarah kepadaku setelah wafatku, setelah meninggalku, maka sama dia berziarah ketika aku masih hidup. Itu Nabi loh yang bilang. Ziarah kepada Nabi ketika Nabi udah wafat, kita lah ketika lagi umroh maupun lagi haji. Itu sama dengan sowan kepada Nabi ketika masih hidup. Kenapa? Ahli sunnah wal jamaah itu meyakini, jangankan kau para nabi, para syuhada itu nggak boleh dibilang mati. Yang ngajarin siapa? Al-Quran. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwata bal ahya'un inda rabbihim yurzaqun. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillah. Jangan kau katakan orang-orang yang gugur di jalan Allah amwat, mereka itu mati. Jangan. Bal ahya'un inda rabbihim. Mereka itu hidup di sisi Allah Subhanahu wa taala. Loh, itu para orang-orang yang gugur di jalan Allah, yaitu para syuhada, para ulama-ulama yang saleh, ahlul Quran, para muadzin, itu subhanallah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh dibilang mati. Bal ahyaun inda rabbihim, apalagi para nabi. Mereka yang enggak percaya biarin, enggak percaya kok. Tapi kita nggak boleh goyah ketika ada orang bilang seperti itu. Anda silakan dengan Anda. Kami meyakini yang kami yakini, selesai. Terus bahasa kerennya apa dalilnya? Lu gue. Itu kan dalil yang paling simpel. Dikasih dalil yang begini juga ibu-ibu susah ngapalnya. Ya, dalilnya apa? Lu gue. Lana a'maluna walakum. Ya kan paling aman begitu. Tahu bahasa Arabnya gimana? Nah gitu, kan susah kan? Kalau lulu gue langsung hafal. Baik, kemudian salah satu keistimewaan kita yang harus yang melekat pada Nabi Muhammad SAW, kemudian kita dianjurkan ada memperbanyak membaca sholawat. Tadi di awal saya sudah menukil satu hadis, aulan nasibi yaumal qiyamah aktsaruhum alayya sholatan. Orang yang paling dekat denganku pada hari kiamat adalah orang yang paling banyak membaca sholawat kepada aku. Qala Abu Isa, hada hadisun hasan gharibun wa ruya 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya salatan sallallahu alaihi biha asyran wa kataba lahu biha asyrata hasanatin. Barang siapa bersolawat 1 kali kepadaku, maka Allah akan memberikan solawat 10 kali atau rahmat 10 kali kepadanya dan dicatat baginya 10 kebaikan. Pertanyaannya,
seberapa banyak satu hari kita bersolat kepada Nabi? Ayo, bapak-bapak, sehari berapa kita baca solat pada Nabi? Ada 300 kali. Kalau insya Allah, alhamdulillah. Insya Allahnya, insya Allah iya ya. Jangan kayak insya Allahnya ini loh, marketing. Saya itu kadang kalau ngadepin marketer itu rada-rada kesel itu loh. Gampang Pak, tenang, beres. Bisa nggak? Wah, cincela sama bapak mah. Semuanya gampang, marketer. Nah, makanya ya insya Allahnya di sini insya Allah iya tuh insya Allah enggak kira-kira. Insya Allah 300 kali. Insya Allahnya marketer bukan. Gitu maksudnya loh. Penting Pak. Guru kami mewasiatkan pada saya pribadi. Dan ini saya sampaikan kepada jamaah. Jika engkau tidak mampu lebih nggak apa-apa, tapi jangan kurang sehari semalam engkau bersolawat pada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan solawat yang paling pendek minimal 300 kali. Solawat yang paling pendek itu yang mana? Sallallahu Alaihi Muhammad itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian bagi orang yang dikasih kesempatan bisa berziarah ke tanah Madinah di Madinatul Munawwarah, di mana ada jasad mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, akan kebawa keistimewaan kita di dalamnya. Keistimewaan apa? Dengerin baik-baik dari Abdullah bin Umar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man istata'a ayyamuta bil Madinah falyamut biha fa inni asfa'u liman yamutu biha." Dengerin baik-baik. Dengerin baik-baik. Barang siapa yang mampu untuk mati di kota Madinah, maka hendaklah ia mati di dalamnya. Karena sesungguhnya aku akan memberi syafaat bagi siapa saja yang meninggal di dalamnya. Sok mati? Pengen berangkat ke sana. Nah, tapi jangan minta mati di sana, repot juga. Kalau Allah anugerahkan juga alhamdulillah. Ya Allah matikan aku di sini. Iya kalau pas waktunya. Kalau belum, nah, mending kita jadi penduduk sana. Kalau enggak, ya misalnya ditangkap sama askar, gelundang-gelundung nggak jelas, ya kan? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau minta boleh, Ustadz. Oh minta kok, boleh. Kenapa enggak? Minta dikasih kesempatan bisa ziarah ke tanah suci, kemudian bisa ziarah ke Nabawi, bisa bersimpuh di Raudhah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian dikasih mati. Nah mati kan gampang, satu kalimat mati gitu kan. Jalannya berjuta cara gitu kan. Nah kok bisa mati di sana? Keren. Alhamdulillah. Kata Nabi, niscaya aku akan memberi syafaat. Nah jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian beberapa poin lagi. Nabi itu tidak memiliki bayangan Pak. Nabi itu nggak punya bayangan. Beda dengan ibu-ibu tuh. Ibu-ibu itu sama bayangannya sendiri takut. Nah, saya pernah ada orang ngadu, Ustadz saya nggak berani bangun malam, apalagi tahajud. Kenapa? Saya takut. Iya takutnya kenapa? Kalau saya bangun malam, kok perasaan ada yang ngikutin? Ya iyalah. Siapa yang ngikutin terus? Ya bayanganmu. Lu sama bayangan sendiri kok takut? Lu ada, bilang aja males. Bilang aja males. Bilangnya saya takut kalau bangun malam, kalau lagi bergerak kok kayak ada yang ngikutin Ustadz. Hitam lagi, ya hitam. Kebayang kalau bayangannya itu kalau berwarna. Apa nggak repot Pak? Bayangannya berwarna, untung hitam Pak. Pas dilihat bayangannya lebih cakep, apa nggak pusing? Nah alhamdulillah, Nabi nggak punya bayangan. Dalam kitab Subulul Huda war Rasyad, Muhammad bin Yunus As-Salihi mengutip pendapat bahwa Ibnu Sa'b, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kenapa tidak ada bayangannya? Karena beliau adalah cahaya, nurun fauqa nur. Kalau itu lagi di makhluknya tadi kebaca nggak? Fauqa nurin itu kan? Nurul fauqa nur. Sehingga jika beliau berjalan di bawah sinar matahari atau cahaya bulan, tidak akan tampak bayangan padanya. Itu keistimewaan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Nabi itu hatinya nggak pernah tertidur.
hatinya tetap terjaga walaupun kedua matanya terpejam. Nabi ini nggak pernah tidur, Bu. Nah, dikisahkan oleh Sayyidatina Aisyah, annahu sa'ala Aisyah zaujan Nabiy sallallahu alaihi wasallam, kaifa kanat salatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi Ramadan? Ya Aisyah, bagaimanakah sholatnya Rasulullah pada bulan Ramadan? Nah, kemudian dijelaskan di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan, ini bukan dalil tarawih ya. Itu 11 rakaat. Itu Nabi. Ini sering dijadikan dalil tarawih nih. Padahal tarawih itu nggak ada dalilnya. Tarawih zaman Nabi nggak ada loh, Pak. Adanya qiyamul lail. Ada istilah tarawih itu baru di masa Sayyidina Umar. Jadi Nabi tarawih, nggak ada Nabi tarawih. Nah, ya itu nama sendiri bid'ah itu. Zaman Nabi nggak ada qiyamul lailnya Nabi. Di dalam Ramadan, di luar Ramadan itu kurang lebih 11. Nah, kemudian ditanya lagi. Tapi jangan engkau tanyakan bagus dan lamanya Nabi kalau sholat malam. Di sini disebutkan jangan engkau tanyakan. Fala tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan engkau tanyakan bagusnya bacaannya Nabi dan lamanya. Nabi itu dikisahkan. Saya kalau Sabtu Ahad sore buka kitab At-Tibyan fi Adzabi Hamalatul Quran, kitab akhlaknya untuk para penghafal Al-Quran. Itu dijelaskan Nabi pernah diikutin sholat malam sama Abu Hurairah. Yang dibaca pertama surat Al-Baqarah. Beliau pikir setelah selesai, wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin, mau ruku. Ternyata baca An-Nisa. Setelah Al-Baqarah bacaan An-Nisa. Setelah selesai An-Nisa, beliau pikir mau ruku. Nyambung Ali Imran. Jadi di hadis ini dari Al-Baqarah enggak Ali Imran dulu, tapi An-Nisa. Setelah An-Nisa Ali Imran. Itu kebayang berapa juz, Pak? 5 juz baru ruku. 5 juz baru. Maka di sini la tas'al an husnihinna wa tulihinna. Jangan kau tanya bagusnya sholat Nabi dan panjangnya. Matnesan sampai bengkak kakinya Nabi. Wong 1 rakaat aja 5 juz. Kebayangkan? Mirip-mirip ibu-ibu lah kalau bapak-bapak kalau sholat. Kalau sholat malam subhanallah 11 rakaat, nggak tanggung-tanggung 10 menit. Kok bisa yang dibaca trikul? Iya kan, yang dibaca trikul. Mau dipelan-pelanin kayak apa, nggak bisa lama, Pak. Qul ya ayyuhal kafirun. Ya paling top-topnya cuma setengah menit. Subhanallah, Nabi gitu loh. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian Nabi ditanya lagi. Kemudian beliau setiap malam tidak pernah meninggalkan witir. Tapi ketika witir pun Siti Aisyah menjelaskan, jangan engkau tanya tentang bagusnya witirnya Nabi dan panjangnya. Witirnya Nabi berapa coba ayo? 11 rakaat. Gayamu. Sunnah Nabi. Giliran witir 1 apaan? Pilih itu kan. Orang saya kan sok-sokan. Ayo kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Ikutin Sunnah Nabi. Sok witirnya 11. Nah, itu kan. Giliran Sunnah Nabi. Cuman ngitemin jidat itu mah gampang. Cari aja bekas alisnya emak-emak itu ini gitu bisa. Kemudian Rasulullah ditanya oleh Sayyidatina Aisyah, aku sempat bertanya, wahai Rasulullah, apakah engkau tidur sebelum menunaikan witir? Kemudian dijawab oleh Rasulullah, inna ainaina tanamani wala yanamu qalbi. Wahai Aisyah, sesungguhnya walau kedua mataku tidur, tetapi hatiku tidak pernah tidur. Itu Nabi. Beda dengan kita. Kita mah jangankan ke matanya, apalagi lelap. Adzan saja lewat.
nggak kedengeran, gitu kan? Kadang dibantu pakai alarm, alarmnya bunyi kenceng, alarmnya di mana, matanya di mana, iya kan? Itu saya Pak. Bapak Ibu mah insya Allah sama ya, Bu Dede sama. Aisyah, Bu Dede suka begitu. Jangan memperjelas yang sudah jelas, Bu. Baik, Nabi tidak pernah menguap. Nabi tidak menguap. Bapak Ibu nguap? Kalau ngantuk. Gitu ya. Nah, dengerin baik-baik. As-sana'ub itu menguap, bahasa Arabnya. As-sana'ub minasyaitan. Fa idza tasa'ab ahadukum faljaruddahu mastata'a. Fa in ahadakum idza qala hadhika syaitan. Menguap itu berasal dari syaitan. Jika salah satu dari kalian menguap, maka tahanlah semampu mungkin. Kalau mau nguap, ditahan. Kok nggak bisa ditahan? Sesungguhnya jika salah seorang dari kalian nguap, harus nguap, ditutup pakai tangan. Ditutup pakai tangan. Tahanlah semampu mungkin. Pakai tangan ditutup loh. Jangan malah jadi kasih musik. Gitu kan. Apaan? Kadang ada yang begitu. Nguap malah dibikin musik. Ini apaan? Nggak Nabi Blas itu loh. Ya kita ya walaupun bukan Nabi tapi umatnya Nabi niru-niru dikit lah. Nguap ditutup. Kalau kita sampai begitu, sampai yang tertawa apa di sini disebutin dohika syaitan, yang ngakak itu setan, Pak. Loh ini kalau yang Nabi yang bilang kok. Hadisnya Sahih Bukhari lagi. Ketika gitu kan, nggak ditutup. Untung Allah nggak memerintahkan, hei capung masuk. Kebayang, hei lalat. Nggak kesedak gitu loh. Ditutup. Kalau hati dibiarin, dohika syaitan. Yang ngakak siapa? Yang tertawa terbahak siapa? Syaitan. Nah, kemudian Nabi itu kotorannya diserap bumi, Pak. Nabi itu nggak bebekas kalau habis dari toilet. Bahasa sekarang toilet, dulu mah nggak ada. Bahasa Jepangnya itu jeding. Bahasa mana, Pak? Bahasa Indonesia kan toilet. Bener ya? WC itu apa sih? Ya, WC pokoknya gitulah ya. Saya tahunya bahasa Jepang, Pak. Tapi tadi apa? Jeding. Nah, disebutkan di sini Laila maulahu Aisyah. Laila adalah pelayannya Siti Aisyah. Pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, innaka takhruju minal khala fadkhulu fi asarika falam ara syai'an." Kata Laila ini, khadimnya atau pelayannya Siti Aisyah pernah matur, "Ya Rasulullah, setiap engkau keluar tempat buang hajat, aku memasukinya, namun aku tidak mendapati apapun." Kemudian beliau menjawab, "Inna ma'syaral anbiya'i tambutu ajsaduna ala arwahi ahlil jannah, fama kharaja minna bin snain ibtala'athul ard." Nah, dijelaskan di sini oleh Nabi, sesungguhnya kami wahai golongan para nabi, tubuh kami tumbuh pada ruh para penghuni surga. Kotoran apapun yang keluar dari kami pasti akan diserap oleh bumi. Subhanallah, gak usah pakai sepiteng. Kalau diserap oleh bumi, nggak ada bekasnya. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu Nabi. Subhanallah. Kalau kita, ya harus bikin sepiteng. Kalau kita, ini juga teknis, ini juga cara, dan ini juga adab. Kalau mau buang air, apalagi namu di toiletnya tuan rumah, disiram dulu baru buang air. Jangan belum disiram, udah ya kering, langsung buang. Itu melekat itu. Halo? Itu melekat, disiram dulu. Terus jangan dikobakan airnya bunyi trak gitu kan. Apaan? Tapi yang bisa begitu laki-laki doang, Pak, Bu. Tenang aja, ibu-ibu nggak ketuduh di sini. Amin ya rabbal alamin. Paling akhir. Kenapa kita harus bangga sebagai umat Nabi Muhammad SAW? Ada yang paling akhir di sini disebutkan, u'titu khamsan lam yu'tahunna ahadun minal anbiya. Aku dikasih 5 hal yang tidak dikasihkan oleh Allah kepada nabi yang lain. Yang pertama, nusirtu birraghbi masirata sahrin. Aku ditolong oleh Allah dengan rasa takut yang menghinggapi musuh-musuhku dari jarak sebulan perjalanan. Nabi kalau mau perang, musuh itu udah takut duluan. Itu Nabi.
Jadi sebenarnya mereka itu takut berhadapan dengan Nabi karena tekanan dan ancaman intimidasi dari pimpinan mereka berani melawan Nabi. Sebenarnya mereka takut itu loh. Dan ini disebutkan di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Waju'alat li al-ardu masjidan wa tahuran. Yang tidak diberikan kepada nabi yang lain, hanya kepada nabi dan umatnya adalah bumi ini dijadikan bagiku sebagai tempat sujud dan alat bersuci. Maka dimanapun seseorang dari umatku mendapati waktu sholat telah tiba, maka kerjakanlah sholat di tempat itu. Wa ayyuma rajulin min ummati adrakathu shalah falyushall. Jangan ditunda-tunda, sholatlah dimanapun. Gak nemu air, tayamum. Tapi kadang maaf tayamum juga di sini kemarin saya lihat ada di YouTube, ada seorang ustadz ngajarin tayamum itu maaf ya nggak sesuai dengan apa yang kami ngaji dari kecil, dari banyak kitab fikih. Gini doang. Loh, kami ngaji itu dulu karena jangan terlalu tebal, di sini jangan sampai ditepuk ketemu depan gitu loh. Tapi punggungnya saja biar yang kasar-kasar hilang gitu loh. Terus dari sini seret gitu kan. Lah dia di YouTube itu gini doang. Enggak sampai ke sini belas. Ya Allah. Terus enggak nepuk untuk yang kedua kali, untuk yang wajah. Jadi satu tepukan untuk semuanya. Ngajinya di mana nih orang? Nah, jadi punten-punten maaf Bapak Ibu, kalau ngaji please jangan asal ngaji ya. Carilah guru yang benar-benar bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Mondoknya di mana, ngajinya di mana dulu loh. Kalau begini akhirnya kan jadi rusuh. Mending kalau suami istri ngajinya satu tempat. Kalau enggak, yang satu begini, yang suaminya begini, istrinya begono. Ya, akhirnya enggak akur. Gara-gara salah tempat ngaji. Kemudian wa khillat lil ghanaim. Yang ketiga keistimewaan Nabi yang tidak diberikan kepada Nabi yang lain adalah dihalalkan bagiku harta rampasan perang yang belum pernah dihalalkan bagi seorang Nabi pun sebelumku. Keren. Hanya di Nabi Muhammad al-Ghanam. Ghanam itu harta rampasan perang. Itu dihalalkan hanya pada Nabi, tidak kepada Nabi yang lain. Kebayang kalau Nabi Musa dikasih boleh. Harta rampasan perang Nabi Musa siapa ayo? Kerajaannya Fir'aun. Paling kaya. Benar enggak? Tapi belum halal saat itu. Namrud siapa yang warisi? Nabi Ibrahim, enggak halal ya. Subhanallah. Tidak untuk Nabi Muhammad SAW. Kemudian keempat, wa kana Nabi SAW wa u'titu syafa'ah. Nabi itu diberi kepadaku hak untuk memberi syafaat. Ini yang penting. Nabi diberi hak untuk memberi syafaat. Jadi kalau kita memohon kepada Allah agar Nabi SAW memberi syafaat kepada kita, emang ini kalau dibaca lagi bab ini lebih panjang lagi, nah sampai jam 12. Nah paling akhir, wa kana an-nabiyyu ba'atsu ila qaumi khassah wa bu'istu ila an-nasi kaffah. Dahulu para nabi diutus hanya kepada kaumnya saja, sedangkan aku diutus kepada seluruh manusia. Ini sepenggal tentang keistimewaan dan kemuliaan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi layak kalau kita bergembira dan memang sudah seharusnya kita berbangga sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan cara apa? Memperingatinya. Karena dengan memperingatinya kita jadi ingat kembali di perayaan-perayaan peringatan Maulid Nabi. Apa yang dibaca sih? Kan ini surah Nabawiyah. Jadi kita tumbuh lagi hubnya, rasa cintanya. Kalau kita tidak suka, tidak senang dengan peringatan Nabi, khawatirnya digolongkan seperti yang pernah saya sampaikan di tempat ini. Inna iblis ron arba'ronatin. Iblis itu pernah menjerit 4 kali. Yang pertama khina lu'ina, ketika dilaknat oleh Allah. Karena apa? Enggak taat. Wa khina uhbita, ketika diusir dari surga. Itu yang kedua. Wa khina wulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, iblis kejerit ketika Nabi dilahirkan ke dunia. Wa khina unzilatil Fatihah. Yang keempat, iblis ngejerit ketika surat Al-Fatihah diturunkan. Jadi kalau hari ini ada kelompok yang nggak demen sekali sama peringatan Maulid Nabi, khawatirnya bagian dari saya nggak bilang iblis loh, ibu-ibu yang bilang itu kan. Yang nggak demen siapa tadi? Ngejerit itu siapa? Jangan lihat saya.
Nah iblis itu yang nggak seneng. Saya mah seneng Nabi, seneng jukunya. Alah kalau bulan Maulid itu pagi Sabtu, malamnya nanti malam ada lagi, bu. Wis pokoknya gangsing lah. Amin ya robbal. Barokahnya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi perayaannya, peringatannya kemudian besar, bisa membangkitkan, menggerakkan perekonomian. Orang dagang apa saja laku. Jangankan kok cilok, apalagi bakso, kan gitu. Itu barokahnya Maulidun Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kasih pertanyaan. Oh iya, so. Sambil nunggu yang lewat.